Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kalau kamu bodoh, akui saja kebodohanmu. Kalau kamu sombong, setidaknya kamu harus punya kemampuan untuk bersikap sombong. Putramu, Zuo Yu, bodoh, dan kau, kepala istana Zuo, sombong. Bahkan jika Sekte Phoenixku tidak turun tangan, istana Dao Agungmu mungkin tidak akan bertahan lama. Kata-kata ini membuat Zuo Yu, yang bersembunyi di belakang Zuo Sang, semakin pucat. Semua yang terjadi hari ini tentu saja membuatnya sangat menyesal dengan kata-kata yang diucapkannya di Istana Putri. Tapi sudah terlambat, apa gunanya menyesalinya sekarang? Zuo Sang tiba-tiba berbalik menatap Zuo Yu dan berteriak dengan marah, "Apa sebenarnya yang kau katakan?" Dia sebelumnya meminta Zuo Yu untuk mengunjungi Su Han, tetapi itu sebenarnya hanya sekedar kunjungan. Tak disangka, anaknya yang sombong dan lancang itu malah salah paham dengan maksudnya. Aku, gigi Zuo Yu bergemeletuk karena takut. Pepatah bunga di rumah kaca sangat tepat menggambarkan orang-orang seperti dia. Tumbuh di bawah perlindungan Zuo Sang dan penghargaan dari seluruh istana Dao Agung, dia benar-benar percaya bahwa istana Dao Agung adalah surga, sampai-sampai dia tidak menganggap serius Sekte Phoenix sama sekali. Seekor katak di dalam sumur, menatap langit dari dasar sumur. Sekarang istana Dao Agung telah hancur, ia sama sekali tidak bisa tenang. Bahkan amarahnya pun telah lenyap, hanya menyisakan rasa takut. Tuan Zuo, berhentilah melakukan aksi melodramatis ini, tidak ada gunanya. Sui berkata dengan acuh tak acuh, jika kau benar-benar peduli dengan Sekte Phoenix, lalu mengapa kau tidak datang mengunjungi Master Sekte secara langsung ketika kau sudah pergi ke Istana Putri? Zuo Sang tetap diam. Baiklah. Su Han melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Jangan buang waktu. Bunuh semua orang di Istana Dao Agung, dari atas sampai bawah." Su Han, ekspresi Zuo Sang berubah drastis, "Apakah kau benar-benar bertekad untuk membunuh kami?" Su Han hendak berbalik, tetapi setelah mendengar ini, dia malah menatap Zuo Sang. "Sekte Phoenix kami berniat membunuh kalian semua. Apa yang bisa kalian lakukan?" Zuo Sang berhenti sejenak. Dia mengira Su Han akan menyadari perkataannya dan menjadi agak waspada, tetapi dia tidak menyangka Su Han akan bersikap begitu lugas. "Apa yang kalian semua berdiri di sana? Bunuh!" teriak Su Han dingin. Ya, para anggota Sekte Phoenix menjadi tegang dan, tanpa sepatah kata pun, semua bergegas menuju Istana Dao Agung. Zuo Sang tidak berkata apa-apa lagi, tetapi meraih Zuo Yu di belakangnya dan melarikan diri ke kejauhan. "Kamu ingin pergi?" Su Han mengerutkan kening. Buush! Kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat, dan tangannya yang besar tiba-tiba terulur, mencengkeram erat kekosongan yang jauh. Beng! Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan ruang di sana hancur total. Seketika Zuo Sang dan Zuo Yu lenyap tak berbekas. Di bawah kekuatan alam dewa kuno, bagaimana mungkin Zuo Sang, seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 7, memiliki kesempatan untuk melawan? Pemandangan ini disaksikan oleh para kultivator di sekitarnya, menyebabkan mereka menahan napas. Mati, mati. Dengan sekali tebas, seorang petarung tangguh di alam dewa surgawi bintang 7 musnah, jiwa raganya. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Benar sekali, selain alam dewa kuno, kekuatan apa lagi yang bisa langsung membunuh seorang ahli alam dewa surgawi bintang 7? Dia seharusnya tidak mati. Kepala istana kiri pasti sudah melarikan diri. Ya, Su Han. Meskipun Master Sekte Su lebih kuat daripada Kaisar Surgawi Pembunuh Dewa dan Master Suci Satu Pedang, dia tetaplah seorang kultivator alam dewa surgawi setengah langkah. Dengan kultivasi seperti itu, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tempur seorang kultivator alam dewa kuno. Sepanjang sejarah, bahkan mereka yang berada di puncak alam dewa surgawi yang memiliki kekuatan tempur alam dewa kuno pun sangat langka, apalagi mereka yang berada di alam dewa surgawi setengah langkah.
Alam dewa surgawi, alam dewa kuno, itu dua alam besar yang terpisah. Ini bukan ranah besar biasa. Mungkin saja dia memiliki kekuatan tempur dewa sejati saat berada di alam dewa semu, tapi mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tempur dewa kuno saat berada di alam dewa mendalam. Setelah keterkejutan awal, para penonton tampaknya telah sadar lagi. Terlepas dari perasaan mereka yang sebenarnya, mereka semua bersedia percaya bahwa Zuo Sang melarikan diri bersama Zuo Yu daripada dibunuh oleh Su Han. Su Han sama sekali mengabaikan orang-orang ini. Setelah membunuh Zuo Sang dan Zuo Yu, dia berbalik dan berjalan menjauh. Di belakang mereka, di halaman sekte Istana Dao Agung, teriakan bergema terus-menerus. Beberapa saat kemudian, kekuatan ini, yang telah ada selama bertahun-tahun di tepi timur distrik tingkat ke-7, resmi runtuh. Istana Shenlong, sebagai kekuatan yang menduduki peringkat 20 teratas bahkan di pinggiran seluruh wilayah level 7, Istana Naga Ilahi terletak di wilayah selatan, sangat jauh dari Sekte Phoenix. Zhou Mu, penguasa Istana Naga Ilahi, adalah seorang ahli puncak alam dewa surgawi. Konon, ia telah melangkah setengah jalan ke alam dewa kuno. Ketika dia sesekali bergerak, gerakannya membawa sedikit tekanan dari dewa kuno, tetapi gerakan itu tidak murni dan dia jelas bukan dewa kuno sejati. Zhou Mu adalah seorang kultivator yang sangat rajin. Meskipun telah mencapai puncak alam dewa surgawi dan dianggap sebagai sosok yang kuat di tingkat ke-7, ia tidak pernah menyerah dalam berkultivasi. Di sebuah plaza yang luas, terdapat sebuah bola biru tua. Bola ini berdiameter lebih dari 10.000 mil. Istana-istana di tanah tidak mampu menampungnya, sehingga ia ditempatkan di ruang hampa. Sosok Zhou Mu terus-menerus berkelebat di dalam bola itu. Ini adalah tempat pelatihannya sendiri. Di bawahnya juga terdapat tempat latihan, tetapi tempat itu milik murid-murid Istana Naga Ilahi lainnya. Murid-murid ini sesekali menatap Zhou Mu yang ada di dalam bola itu, mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Bahkan orang-orang yang sangat kuat sekalipun tetap bertahan dalam kultivasinya hari demi hari, apalagi orang-orang seperti kita. Kultivasi Zhou Mu setiap hari memberikan para pengikutnya dorongan yang cukup besar, meskipun tidak disadari. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Tepat pada saat itu, sebuah sosok mendekat dari jauh, dan murid-murid di sekitarnya segera berbicara dengan penuh hormat. Itu adalah Zhou Kun, Tuan Muda Istana Naga Ilahi. Dibandingkan dengan Zhou Mu, murid-murid itu juga sangat hormat pada Zhou Kun, tetapi jelas tidak dari hati. Rasa hormat yang sejati dapat berkembang menjadi penyembahan dan fanatisme. Alasan mereka menghormati Zhou Kun hanyalah karena statusnya sebagai Tuan Muda Istana. Mengenai karakternya, jangan berkomentar. Zhou Kun mengangguk dengan penuh kepuasan kepada para murid yang membungkuk di sekelilingnya. Dia tampak dalam suasana hati yang baik, dengan senyum di wajahnya, tetapi kesombongannya yang tak tersamarkan tertulis di seluruh ekspresinya. Apakah ayah berlatih bela diri lagi? Zhou Kun sedikit mengernyit dan menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, tetapi tidak mengganggu Zhou Mu. Sampai setengah jam kemudian, buush, raungan dahsyat tiba-tiba datang dari dalam bola itu, menyebabkan bola yang biasanya sangat stabil itu bergetar hebat. Banyak pengikut di pinggiran bahkan merasakan tekanan yang sangat mengerikan yang berasal dari bola itu, membuat mereka merasa tercekik. Tanpa disadari, dia bahkan menganggap Zhou Mu lebih terhormat. Dari dalam bola itu, Zhou Mu, yang tampak setengah baya, muncul. Ia bertelanjang dada, tubuhnya yang berotot berkilauan perunggu, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ayah meningkat lagi. Aku khawatir di bidang bintang superior ini, tak ada yang bisa menandingi kekuatan fisikmu, kan? Zhou Kun tertawa terbahak-bahak. Budidaya tubuh. Kepala istana dari Istana Naga Ilahi, Zhou Mu, seorang ahli kuat di puncak alam dewa surgawi, sebenarnya adalah seorang kultivator tubuh. Mereka yang mengolah tubuh mereka secara inheren lebih kuat daripada praktisi bela diri dengan level yang sama.
Tak heran jika ia sudah memiliki sedikit kekuatan tempur seperti dewa kuno di puncak alam dewa surgawi. Meskipun itu hanya sebagian kecil, itu tetap merupakan kekuatan tempur seorang dewa kuno. Setidaknya di antara para dewa surgawi puncak normal di wilayah bintang kelas atas, Zhou Mu dapat dianggap tak terkalahkan. Ayah, kapan ayah bisa melewati batas itu dan sepenuhnya maju ke alam dewa kuno? Mata Zhou Kun berbinar, begitu ayah mencapai alam dewa kuno, istana naga ilahi kita dapat melonjak maju dan menduduki peringkat 3 kekuatan teratas di ambang tingkat ke-7. Masih pagi, Zhou Mu tidak memperdulikan kata-kata Zhou Kun yang sedikit menyanjung. Dia memelototi Zhou Kun dan memarahi, "Kamu tidak berkultivasi, kamu hanya berkeliaran di sini sepanjang hari. Kapan kamu akan mencapai tingkat kultivasiku?" Mendengar hal ini, para pengikut istana naga ilahi di sekitar mereka diam-diam mendecak lidah mereka sebagai tanda ketidaksetujuan. Kedengarannya seperti omelan, tetapi kasih sayang yang terpancar di dalamnya benar-benar meluap. "Hehe, aku tidak punya bakat seperti ayahmu. Aku bersedia, tapi tidak mampu." Zhou Kun terkekeh. Zhou Mu mendesah tak berdaya, lalu dengan hati-hati mengajarkan, "Kultivasi tubuh tidak membutuhkan bakat khusus. Selama kamu memiliki ketekunan seperti ayahmu, suatu hari nanti kamu akan melampauiku." Kegigihan ayah sungguh luar biasa, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengannya? Kata Zhou Kun dengan tenang. Murid-murid istana naga ilahi yang berada di sekitarnya langsung mencibir dalam hati. Kemalasan ya kemalasan, kenapa harus mengarang alasan muluk-muluk? Dengan kepribadian Zhou Kun, kalau bukan karena latar belakang istana naga ilahi, dia mungkin sudah mati berkali-kali. Zhou Mu jelas tidak bermaksud menyalahkan Zhou Kun, lagi pula dia adalah putra satu-satunya dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Lagi pula, Zhou Mu selalu merasa bahwa kemalasan Zhou Kun sebagian besar disebabkan oleh sifatnya yang manja, dan tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Zhou Kun. Datang. Zhou Mu memberi isyarat kepada Zhou Kun, lalu mengeluarkan pil hijau tua dan berkata, "Ini pil kehidupan. Setelah ditelan, pil ini dapat memperpanjang umurmu hingga 100.000 tahun." "Hehe, terima kasih, ayah." Mata Zhou Kun berbinar. Keduanya tidak berupaya menyembunyikan percakapan mereka, yang menimbulkan kecemburuan di antara murid-murid di sekitarnya. "Ya. Jadi bagaimana kalau kamu tidak berkultivasi? Jadi bagaimana kalau kamu malas? Selama masih ada Laosu seperti ini, mengapa khawatir kehabisan umur?" Pil kehidupan tidak memerlukan pemurnian yang disengaja, jadi Zhou Kun langsung menelannya. Zhou Mu kemudian menemukan sebuah meja batu, duduk, dan berkata, "Aku telah berkultivasi beberapa hari terakhir ini dan belum sempat bertemu denganmu. Katakan padaku, di Istana Putri, apakah ada wanita yang kau sukai?" "Ya." Zhou Kun segera menjawab. "Oh." Zhou Mu tidak dapat menahan senyum dan menepuk kepala Zhou Kun, "Benarkah ada wanita yang bisa menarik perhatian anakku? Istana Putri memiliki jutaan murid, semuanya perempuan. Dalam hal jumlah wanita cantik, bahkan kekuatan besar pun tak tertandingi. Wajar saja jika putraku menyukainya," kata Zhou Kun sambil tersenyum. "Anak kecil, apakah kamu sudah belajar untuk rendah hati sekarang? Suasana hati Zhou Mu sedang bagus, katakan padaku, siapa yang kau sukai? Asal bukan Yan Yun, aku akan mencari cara agar kau bisa menikahinya." "Ayah, berapa umur Yan Yun sekarang?" kata Zhou Kun tanpa berkata-kata. Hahaha. Melihat ekspresi tak berdaya putranya, Zhou Mu tidak dapat menahan tawa. "Bukankah itu sebabnya aku memanjakannya?" Zhou Mu sangat menyadari kepribadian Zhou Kun yang arogan dan angkuh saat dia jauh dari rumah. Jadi kenapa kalau mereka sombong? Dia punya hak untuk bersikap sombong. Lagi pula, dia selalu bersikap baik di hadapanku, tidak pernah berani melampaui batas sedikit pun. Ini anakmu sendiri, bukankah seharusnya kamu memanjakannya? Kun Er tidak bodoh, dia tahu siapa yang bisa dia ganggu dan siapa yang tidak,
jadi aku secara alami merasa tenang, Zhou Mu sering berkata pada dirinya sendiri. Katakan padaku, gadis mana yang kau sukai? Tanya Zhou Mu lagi. Xiangting adalah salah satu dari 18 gadis suci Istana Putri, kata Zhou Kun. Jadi itu dia. Aku ingat wanita ini. Dia cantik, temperamennya baik, dan sangat sopan. Dia cocok untukmu. Zhou Mu mengangguk dengan enggan. Meskipun para murid di sekitar mereka bermeditasi dengan bersila, mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai gadis suci dari Istana Putri, nama Xiangting tentu saja tidak asing bagi mereka. Dalam hal bakat dan kultivasi, Xiangting mungkin tidak dianggap sebagai anak ajaib, tetapi dia tidak kalah berbakat dari Zhou Kun. Dalam hal kekaguman dan temperamen, bagaimana Zhou Kun bisa dibandingkan dengannya? Kalau bukan karena Istana Naga Ilahi sebagai pendukung, apakah Zhou Kun berhak mengingini Xiangting? Kepala istana benar-benar terlalu memanjakannya. Bahkan terlahir di keluarga yang tepat adalah sebuah keterampilan. Saya harap dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Istana Naga Ilahi saya. Semua murid memikirkannya dalam hati mereka. Berdiri di depan meja batu, Zhou Mu terkekeh dan berkata, karena kau sudah menyukainya, tak perlu menunda lagi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah pertunangan ke istanamu besok. Xiangting sekarang milikmu, ayah. Tapi, ada masalah. Zhou Kun ragu sejenak, tampak tidak yakin harus berkata apa. Melihat ini, Zhou Mu mengerutkan kening dan berkata, bicaralah terus terang. Apakah Xiangting menolakmu? Dia bahkan berani menolak putraku. Zhou Kun menggelengkan kepala dan mendesah. Hal ini membuat Zhou Mu merasa sakit hati, dan ia segera bertanya, apa yang terjadi? Dengan statusmu, Xiangting seharusnya tidak menolakmu. Murid-murid di sekelilingnya juga bingung, tetapi melihat penampilan Zhou Kun, mereka merasa jijik. Kemunafikan tidak dapat diterima. Mungkin di mata Zhou Mu, Zhou Kun benar-benar kesakitan. Ayah, beginilah adanya. Zhou Kun diam-diam melirik Zhou Mu dan melihat ekspresi cemasnya. Ia terkekeh dalam hati, tetapi di permukaan, ia berkata dengan getir, aku memang menyukai Nona Xiangting itu, dan dia tidak menolakku. Namun, saat aku mengungkapkan perasaanku padanya, seseorang mengganggu dan merebutnya. Mata Zhou Mu melebar, dan amarahnya langsung berkobar. Ada seseorang yang berani mencuri wanitamu. Bukan karena Zhou Mu sombong dan menganggap dirinya tak terkalahkan. Sebaliknya, dia tahu bahwa orang-orang kuat itu punya hubungan dengannya, dan mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan Zhou Kun demi seorang wanita di hadapan banyak orang. Meskipun Zhou Kun sombong, dia tidak bodoh. Jika dia benar-benar berkuasa, dia tidak akan datang ke sini mengeluh kepadaku. Oleh karena itu, Zhou Mu langsung menduga bahwa pria yang berani mencuri wanita Zhou Kun mungkin tidak terlalu kuat. Jika memang begitu, apalagi yang dikhawatirkannya? Katakan padaku, siapa dia? Kata Zhou Mu dengan suara berat. Zhou Kun diam-diam gembira, mengetahui waktunya telah tiba, dan segera berkata, Sekte Phoenix, Master Pedang Suci, Xin Leng. Siapa? Kelopak mata Zhou Mu berkedut. Xin Leng, kata Zhou Kun. Tidak, yang ingin kutanyakan adalah, dia berasal dari sekte mana? Tanya Zhou Mu lagi. Sekte Phoenix, kata Zhou Kun dengan suara berat. Dari nadanya, terlihat bahwa dia sangat kesal, dan jelas bahwa itu bukan hanya karena Xin Leng telah merebut wanita yang diincarnya. Zhou Mu juga tahu bahwa Zhou Kun pasti punya dendam terhadap Sekte Phoenix karena Xiangting saat dia berada di Istana Putri, itulah sebabnya dia sangat membenci Sekte Phoenix. Ayah, ada apa? Melihat Zhou Mu terdiam, Zhou Kun mengerutkan kening dan bertanya, ayah, itu Sekte Phoenix yang didirikan oleh Su Han. Meskipun Sekte Phoenix memiliki anggota yang banyak, hampir 10 juta, tidak ada satupun ahli alam dewa surgawi di antara mereka. Apa ayah takut pada mereka? Takut? Zhou Mu melirik Zhou Kun dan menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata,
aku tidak takut, tapi Sekte Phoenix punya koneksi yang luas. Belum lagi Istana 100 Bunga dan Istana Raja Awan, kuncinya ada pada dua raksasa, permaisuri penghancur dan Dewa Iblis Primordial. Ayah, Anda dapat tenang mengenai hal itu. Zhou Kun langsung angkat bicara, saat pemilihan gadis suci Istana Putri, saya mendengar orang-orang dari Gerbang Naga Langit berdiskusi bahwa meskipun Sekte Phoenix memiliki kekuatan super seperti Istana Pangeran Awan dan Istana 100 Bunga sebagai pendukungnya, mereka telah menyinggung Istana Daming dan Istana Jingan hingga tak bisa dimaafkan. Dalam situasi saat ini, banyak kekuatan besar bersikap menunggu dan melihat. Jika Istana Pangeran Awan dan yang lainnya benar-benar berani bergerak, maka kekuatan Istana Daming tentu tidak akan tinggal diam. Melihat Zhou Mu tetap diam, Zhou Kun melanjutkan, lagi pula, ayah, jangan lupa bahwa pendahulu Su Han adalah Kaisar Naga Iblis kuno. Siapa yang paling ingin membunuh Kaisar Naga Iblis kuno? Aliansi Bintang. Di wilayah Bintang yang superior ini, meskipun aliansi Bintang tidak dapat menekan 4 prefektur utama, mereka tidak lebih lemah dari mereka. Jika Su Han benar-benar ingin memulai perang, apakah menurutmu aliansi Bintang bisa diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Arti Zhou Kun cukup jelas. Meskipun Sekte Phoenix memiliki dukungan yang kuat, musuh-musuhnya tidak kalah kuat dari mereka yang memiliki dukungan kuat. Jika kita berbicara tentang mereka yang benar-benar menjadi ancaman besar, itu adalah Ratu Kehancuran dan Dewa Iblis Primordial. Tapi mengapa tokoh-tokoh sekuat itu mau membela Su Han hanya demi masalah sepele seperti itu? Di manakah wajah Kaisar kuno Naga Iblis? Tentu saja, ini adalah pendapat Zhou Kun, dan juga pendapat sejumlah besar orang idiot. Aku mendengar sesuatu tentang ini beberapa waktu lalu, kata Zhou Mu tiba-tiba setelah terdiam lama. Ada apa? Tanya Zhou Kun. Ketika tangga surgawi terbuka, gua setengah suci juga akan terbuka, kata Zhou Mu sambil melambaikan tangannya untuk menutup area di sekitar mereka berdua. Apa? Mata Zhou Kun tiba-tiba melebar. Jangan perlihatkan itu. Zhou Mu melihat sekeliling. Para murid jelas tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Ia khawatir ekspresi Zhou Kun akan membuat para murid berpikir liar. Zhou Kun cepat-cepat menarik napas dalam-dalam dan bertanya, masih dalam keadaan terkejut, ayah, maksudmu? Gua setengah suci yang dapat menjadikan seorang dewa kuno puncak menjadi setengah suci, dan seorang setengah suci menjadi suci. Zhou Mu mengangguk, matanya juga dipenuhi kerinduan, itulah gua setengah suci, tapi itu hanya kabar angin. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jantung Zhou Kun mulai berdebar kencang, dan dia sama sekali mengabaikan apa yang hendak dikatakan Zhou Mu. Seperti dugaan Zhou Mu, Zhou Kun memang sombong, bahkan bisa disebut playboy, tapi dia tidak bodoh. Tanpa bukti konkret, bagaimana rumor bisa menyebar begitu saja? Gua setengah suci, selalu dimulai dan berakhir tanpa pola apapun. Anda hanya dapat menemuinya, bukan mengharapkannya. Sejak awal generasi berikutnya, ketika wilayah Bintang atas mulai mencatat teks-teks kuno, hanya 3 gua semi-sakral yang telah dibuka secara total. Banyak dewa kuno puncak, yang tidak memiliki harapan untuk mencapai alam orang suci, merindukan kemunculan gua setengah orang suci. Karena ini praktis merupakan satu-satunya jalan mereka menuju alam orang suci. Sayangnya, mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencari lokasi gua setengah orang suci, dan hingga kematian mereka, gua setengah orang suci tetap menjadi angan-angan belaka. Jika tangga surgawi terbuka bagi para jenius yang paling berbakat, maka gua setengah orang suci terbuka bagi mereka yang berada di puncak kekuatan. Untuk memasuki gua setengah suci, seseorang harus setidaknya mencapai tingkat kultivasi dewa kuno puncak, yang mana tidak mungkin dicapai oleh kultivator biasa. Namun hal itu tidak menghentikan kerinduan dan semangat para pembudidaya terhadap gua setengah suci. Setiap kali gua setengah santo terbuka, semua individu kuat yang bertahan hidup akan mencapai terobosan. Itu saja, setiap orang, selama mereka masih hidup, pasti akan membuat terobosan.
Titik awalnya adalah puncak alam dewa kuno. Setelah mereka berhasil menembusnya, alam apa yang akan mereka capai? Setengah orang suci, Santo. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Gua Setengah Santo ditakdirkan menjadi pembersihan besar-besaran terhadap kekuatan-kekuatan di wilayah bintang atas. Jika seorang bijak benar-benar muncul, dia pasti akan memimpin sektenya mencapai puncaknya. Tentu saja, tempat yang sangat beruntung itu juga sangat berbahaya. Belum pernah ada saat di mana semua tokoh kuat keluar hidup-hidup dari pembukaan Gua Setengah Orang Suci. Tingkat kematian di dalamnya sangat tinggi. Di depan meja batu, setelah sesaat terkejut, Zhou Kun dan Zhou Mu terdiam bersama. Mereka tentu tidak berani memimpikannya gua semi-sakral itu, paling-paling, mereka hanya bisa memikirkannya saja. Ketika Zhou Kun mendengar tentang Gua Setengah Suci, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah, jika Gua Setengah Santo benar-benar terbuka, maka semua pakar top di Upper Starfield akan memasukinya. Ketika pusat kekuatan tingkat atas di bidang bintang kelas atas menjadi kosong, dua pelindung Suhan, Dewa Iblis Primordial dan Ratu Penghancur, juga akan menghilang sementara. Bahkan Cloud King's Mansion, Hundred Flowers Mansion, dan rumah-rumah besar lainnya kemungkinan akan menutup gerbang mereka untuk sementara dan berhenti berpartisipasi dalam kompetisi duniawi karena kedatangan berbagai penguasa rumah besar. Dengan cara ini, Suhan akan kehilangan semua kelebihannya di puncak. Mungkin masih ada dewa-dewa kuno yang membantu Sekte Phoenix, tetapi kekuatan-kekuatan musuh itu tidak akan takut lagi pada mereka. Jika tidak ada keuntungan yang besar, mengapa takut? Ratu Kehancuran dan Dewa Iblis Primordial dianggap sebagai kekuatan besar di wilayah bintang tingkat atas, tapi bukankah mereka ingin mencapai alam suci? Semakin mereka mencapai level ini, semakin besar kemungkinan mereka ingin menjadi orang suci, bukan? Hanya alam berdaulat yang mewakili puncak sejati Bima Sakti. Mereka pasti harus memasuki Gua Setengah Suci itu. Mata Zhou Kun berkedip-kedip, dan sudut mulutnya berangsur-angsur naik, seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan banyak kekuatan besar yang mengepung Sekte Phoenix. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang penguasa muda dari pasukan marginal di wilayah tingkat 7. Jika situasinya benar-benar seperti ini, Istana Naga Ilahi bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk terlibat. Namun, Istana Naga Ilahi bisa menjadi pemicu insiden ini dan memperparah keadaan. Jika Sekte Phoenix benar-benar hancur, Istana Naga Ilahilah yang paling pantas mendapatkan pujian. Bagaimana mungkin aliansi bintang memperlakukan mereka dengan tidak adil? Bahkan mungkin untuk melepaskan label kekuatan terpinggirkan dalam satu gerakan. Zhou Kun selalu tahu tentang ambisi besar ayahnya, Zhou Mu. Di mata orang lain, Istana Naga Ilahi bisa masuk dalam 20 besar di pinggiran wilayah tingkat ke-7 sudah cukup bagus. Namun bagi Zhou Mu, kata-kata pasukan marginal selalu merupakan penghinaan. Dan memang itu yang terjadi. Bagi berbagai pasukan di wilayah level 7, istilah pasukan pinggiran hanya mempunyai satu arti, yaitu lemah. Ayah, masalah Gua Setengah Suci jelas bukan tanpa dasar. Karena ayah sudah mendengar beritanya, kemungkinannya 80% benar, kata Zhou Kun. Dia hampir berkata kepada Zhou Mu, kamu saja sudah mendengar beritanya, jadi bagaimana mungkin itu salah? Zhou Mu tentu saja sangat menyadari hal ini. Status saya sama sekali tidak penting dalam sistem bintang tingkat tinggi. Kemungkinan besar berita tentang dibukanya Gua Setengah Orang Suci telah menyebar di antara kekuatan-kekuatan besar. Jika Gua Setengah Suci benar-benar terbuka, Ratu Kehancuran dan Dewa Iblis Primordial pasti akan memasukinya. Mereka mungkin sudah mulai bersiap, kata Zhou Mu. Zhou Kun mendongak dan bertukar pandang dengan Zhou Mu. Ayah dan anak itu satu pikiran, mereka tampaknya melihat sesuatu di mata masing-masing. Sesaat kemudian, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Zhou Mu dipenuhi rasa bangga dan melambaikan tangannya, berkata, siapa gerangan guru suci satu pedang itu? Dia hanya seorang kultivator alam dewa surgawi setengah langkah,
tapi berani menganugerahkan gelar seperti itu. Ayah memang perkasa. Zhou Kun menyanjung pada saat yang tepat. Jika itu benar-benar alam dewa kuno, tentu saja aku tidak akan berkomentar apapun. Tapi di bawah alam dewa kuno, tidak ada yang bisa kuanggap serius. Tambah Zhou Mu, sebagai seorang kultivator tubuh yang telah melangkah ke alam dewa kuno, dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Di antara para pendekar bela diri yang levelnya sama, mungkin sangat sedikit yang mampu menyainginya. Seseorang kemarilah. Lepaskan segel yang kutempatkan sebelumnya, teriak Zhou Mu. Silakan berikan perintah Anda, Tuan. Seorang lelaki tua segera datang. Suruh tetua agung sendiri yang memimpin rombongan ke Sekte Phoenix dan beri mereka waktu 3 hari untuk menarik kembali hadiah pertunangan yang mereka kirim ke Istana Putri. Siangting milik Kuner, kata Zhou Mu. Mendengar ini, Zhou Kun sangat gembira. Orang tua itu sedikit terkejut dan berseru kaget, "Tetua." "Ya, itu Tetua Agung." Zhou Mu tersenyum dingin. Tetua Agung telah mengasingkan diri selama 6.000 tahun dan baru muncul beberapa hari yang lalu. Sekalipun beliau belum mencapai alam dewa kuno, dalam hal kultivasi saja, beliau seharusnya berada di atas aula ini. Kunjungan pribadi beliau merupakan bentuk penghormatan kepada Sekte Phoenix. Jika Sekte Phoenix tidak tahu apa yang baik untuk mereka, biarkan Tetua Agung melatih kemampuannya di sana. Dimengerti, jawab orang tua itu. Tunggu. Zhou Kun menghentikan lelaki tua itu lalu berkata kepada Zhou Mu, "Ayah, tidak perlu berdebat. Jika Sekte Phoenix benar-benar menolak, Istana Naga Ilahiku akan turun langsung dan mengejutkan mereka. Bukankah itu akan lebih memuaskan?" Zhou Mu melirik Zhou Kun dan berkata, "Bukankah ini agak terlalu terburu-buru?" "Tidak terburu-buru." Zhou Kun menggelengkan kepalanya sedikit. Sekte Phoenix pernah menghancurkan paviliun angin dan awan, dan momentumnya masih kuat. Selain itu, dengan reputasi Su Han sebagai kaisar kuno naga iblis, setidaknya pinggiran wilayah tingkat ke-7 sudah tahu tentang keberadaan Sekte Phoenix. Kita tidak perlu membunuh Su Han. Selama kita menghancurkan Sekte Phoenix dalam satu serangan, itu sudah merupakan pencapaian yang sangat gemilang. Membunuh Su Han tentu saja mustahil. Selama Ratu Penghancur dan Dewa Iblis Primordial masih berada di wilayah bintang atas, mereka tidak akan tinggal diam dan menyaksikan mereka membunuh Su Han. Namun mereka mungkin akan ikut campur dengan Sekte Phoenix lainnya. Mata Zhou Mu berbinar-binar, ada sedikit kegembiraan di sana. Kata-kata Zhou Kun membuatnya bersemangat. Lagi pula, dibandingkan dengan Istana Naga Ilahi, Sekte Phoenix tidak ada apa-apanya, paling-paling hanya bayi di hadapan raksasa. Tindakan yang cepat dan tegas, dibandingkan dengan tindakan yang ragu-ragu dan bimbang, tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Zhou Mu mengangguk, mengingat temperamen Su Han, dia mungkin tidak akan setuju. Aku akan memberi perintah sekarang. Istana Naga Ilahi akan memulai persiapan. Kami menerima kabar bahwa Sekte Phoenix sedang menuju Istana Dao Besar. Kalau tidak salah, mereka mungkin sedang bertempur dengan Istana Dao Agung, kata Zhou Kun. Istana Dao Agung. Zhou Mu mengerutkan kening. Dia telah berkultivasi di lingkungan Qian selama beberapa hari dan tidak menyadari apa yang terjadi di Istana Putri, jadi wajar saja dia tidak tahu tentang perjalanan Sekte Phoenix ke Istana Dao Agung. Zhou Kun tak kuasa menahan cibiran, lalu menjelaskan, Sekte Phoenix sangat arogan. Mereka selalu mengklaim Gunung Xuanjing sebagai basis sumber daya mereka, jadi Istana Dao Agung tentu saja tidak akan mengembalikannya. Dulu di Istana Putri, putra sulung Zuo Sang, Zuo Yu, bahkan pergi mengunjungi Su Han, tetapi ditolak dan pergi sambil mengumpat. Mengingat temperamen Su Han, tentu saja ia tak bisa menoleransi hal itu, dan karena ingin menyerang selagi masih panas, mengambil tindakan terhadap Istana Dao Agung pun tak terelakkan. Kalau tidak salah ingat, di wilayah timur, kekuatan Istana Dao Agung sudah cukup untuk masuk dalam 20 kekuatan teratas, kan? Tanya Zhou Mu. Ya, itulah mengapa menurutku Sekte Phoenix sombong dan angkuh.
Zhou Kun mengangguk. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri, gumam Zhou Mu. Ayah, menurutku, sebenarnya. Katakan saja. Zhou Kun langsung berkata, Sekte Phoenix mungkin bukan tandingan Istana Dao Agung, tapi karena mereka berani bergerak, mereka pasti punya kepercayaan diri. Mungkin tidak akan mudah bagi Istana Dao Agung untuk menghancurkan mereka. Kenapa kita tidak kirim dukungan kita sekarang dan tikam mereka dari belakang? Dengan begitu, kita tidak hanya bisa menghancurkan Sekte Phoenix, tapi juga mungkin merebut Istana Dao Agung. Mata Zhou Mu berbinar. Saya tidak pernah menduga bahwa anak saya yang sombong itu benar-benar telah belajar berpikir. Namun, apa yang dikatakan Zhou Kun mungkin bukan ide yang buruk. Apakah kita akan pergi sekarang? Tanya Zhou Mu. Ya, tidak ada waktu untuk disia-siakan, sekaranglah waktunya. Ekspresi Zhou Kun tegas, mengingat jarak antara Sekte Phoenix dan Istana Dao Agung, dan berdasarkan berita sebelumnya, bahkan jika mereka melawan Istana Dao Agung, itu hanya akan berlangsung paling lama beberapa menit. Pertempuran yang seimbang seperti itu selalu berlangsung lama. Saat kita tiba di sana dari sini, mereka pasti sudah kelelahan. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakang. Hahaha. Seseorang kemarilah. Zhou Mu tertawa terbahak-bahak lagi, keluarkan perintahku untuk menyatukan setengah kekuatan Istana Naga Ilahi dan segera menuju Istana Dao Agung. Ya, jawab lelaki tua itu segera. Dia berdiri di samping sepanjang waktu, mendengarkan perkataan Zhou Kun, dan tak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Silakan, Zhou Mu melambaikan tangan. Orang tua itu berbalik dan pergi secepat mungkin. Namun sesaat kemudian, ia kembali ke alun-alun, tampaknya bahkan lebih cepat daripada saat ia pergi. Semuanya terintegrasi begitu cepat. Zhou Mu hendak berganti pakaian. Zhou Kun juga menatap orang tua itu. Tetapi orang tua itu tampak tidak enak badan, mulutnya menganga, tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat. Ada apa? Zhou Mu mengerutkan kening. Tuan Istana. Orang tua itu menatap Zhou Mu dan akhirnya berkata dengan suara berat, baru saja datang berita bahwa Istana Dao Agung telah hancur. Apa? Zhou Mu berhenti bergerak. Ekspresi wajah Zhou Kun membeku sepenuhnya. Hanya dalam beberapa menit, Sekte Phoenix memusnahkan Istana Dao Agung. Keheningan yang mencekam. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Swiss 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 swiss. Banyak sekali tatapan mata yang tertuju dari segala arah di tempat latihan menuju meja batu. Dalam sekejap, lelaki tua itu menjadi pusat perhatian, dan semua orang menatapnya. Meskipun dia adalah ahli alam dewa surgawi dan pengawal pribadi Zhou Mu, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup saat ini. Tentu saja, orang yang membuatnya gugup bukanlah salah satu murid biasa, tetapi Zhou Mu. Percakapan antara Zhou Mu dan Zhou Kun tentang menusuk Sekte Phoenix dari belakang sepenuhnya transparan dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Baru saja, ketika lelaki tua itu melapor pada Zhou Mu, tidak ada pula yang menekan suara. Momentum yang sebelumnya luar biasa meledak seperti balon berongga setelah mendengar bahwa Istana Dao besar telah dihancurkan. Orang yang paling terkejut adalah Zhou Mu. Sebagai penguasa Istana Naga Ilahi, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kekuatan di tepi zona tingkat ketujuh. Dibandingkan dengan Istana Naga Ilahi, Istana Dao Agung memang tidak sekuat itu, tetapi tetap termasuk dalam 20 besar di wilayah timur. Bagaimana mungkin Istana Dao Agung dihancurkan oleh Sekte Phoenix hanya dalam beberapa menit? Zhou Mu bertanya pada dirinya sendiri, Istana Naga Ilahi juga dapat menghancurkan Istana Dao Agung dalam beberapa menit, tetapi itu dengan syarat semua ahli Istana Naga Ilahi dimobilisasi. Ini termasuk dewa kuno itu. Dan Sekte Phoenix. Jangankan alam dewa kuno, bahkan alam dewa surgawi yang sebenarnya pun tidak ada. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Suhan, apakah kamu menggunakan metode itu lagi? Tanya Zhou Mu dengan suara rendah. Meskipun dia terkejut, bagaimanapun juga,
dia adalah sosok kuat yang memiliki satu kaki di alam dewa kuno, jadi kemampuannya untuk menerimanya masih cukup baik. Metode yang ia maksud tentu saja adalah metode yang ia gunakan untuk membunuh dewa kuno Taiji, penguasa prefektur Daming, dan yang mulia surgawi Taiping. Selain itu, dia benar-benar tidak dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Sekte Phoenix hingga menghancurkan istana Dao besar dalam waktu sesingkat itu. Tidak, bibir lelaki tua itu berkedut, dan wajahnya semakin pucat. Inilah yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Jika dia benar-benar menggunakan metode seperti itu, semua orang tidak akan begitu terkejut. Lagi pula, sudah berapa kali Su Han menggunakan metode mengerikan seperti itu. Namun kenyataannya tidak demikian. Sekte Phoenix menghancurkan istana Dao Agung dengan kekuatan mereka sendiri, kata lelaki tua itu. Sekarang giliran Zhou Mu yang tampak muram. Apakah kamu bercanda? Suara Zhou Mu dipenuhi dengan niat membunuh. Sekte Phoenix bahkan tidak memiliki satupun kultivator alam dewa surgawi. Bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan istana Dao Agung? Kultivasi Zuosang berada di alam dewa surgawi bintang 7, dan dia memiliki sekitar 10 kultivator alam dewa surgawi lainnya di bawah komandonya. Belum lagi para kultivator alam dewa mendalam, seluruh istana Dao Agung memiliki lebih dari 4 juta murid. Jika mereka ingin melarikan diri, selain para kultivator alam dewa kuno, siapa yang bisa membunuh mereka semua dalam beberapa menit? Orang tua itu mendesah pelan dan berkata perlahan, "Kepala istana, menurut berita dari sana, Sekte Phoenix telah mengerahkan sekitar 300.000 penyihir untuk pertempuran ini, dan para penyihir ini semuanya adalah penyihir pemanggil." Mendengar ini, Zhou Mu segera menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi kamu seorang pesulap, ini sangat masuk akal. Tetapi kemudian, kelopak mata Zhou Mu berkedut hebat, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Seorang penyihir pemanggil, dan seorang penyihir dengan 300.000. Setiap kultivator sangat menyadari peran yang dapat dimainkan penyihir dalam pertempuran berskala besar. Setiap orang yang telah berkultivasi hingga ke alam ilahi bukanlah orang bodoh, bahkan jika mereka belum pernah menyaksikan pertarungan antar penyihir, mereka pasti pernah mendengarnya. Di antara semua jenis penyihir, kelas pemanggilan dan nekromansi secara konsisten menempati peringkat pertama. Menurut survei sebelumnya, hanya sekitar 1 dari 100.000 orang yang memiliki fisik seorang penyihir. Hanya sekitar 1 dari 1.000 penyihir yang merupakan penyihir pemanggil. Dengan kata lain, hanya 1 dari sekitar 100 juta orang yang akan menjadi penyihir pemanggil. Dan basis 300.000 penyihir pemanggil milik Sekte Phoenix setara dengan 30 triliun orang. Setelah Zhou Mu menyelesaikan perhitungannya, pikirannya hampir meledak. Hanya dengan populasi 30 triliun, bisakah ada 300.000 penyihir pemanggil? Apakah itu berarti semua penyihir pemanggil di seluruh galaksi telah bergabung dengan Sekte Phoenix-nya? Zhou Mu hampir meraung. Ketika dia mengatakan hal itu, semua orang mengerti, pikiran mereka terguncang, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Penyihir biasa tidak masalah, tetapi penyihir pemanggil sangat jarang. Ambil contoh Istana Naga Ilahi, sejak awal berdirinya, istana ini telah mencoba merekrut penyihir. Namun, hingga hari ini, jumlah total penyihir di Istana Naga Ilahi sekitar 6.000, sementara jumlah penyihir pemanggil hanya 5. Jumlah yang sedikit itu satu hal, tetapi masalah utamanya adalah bahwa sebagian besar dari kelima penyihir pemanggil ini hanya berada pada level Archmage, dengan yang terkuat merupakan Archmage tingkat pertama. Dalam sistem bintang tingkat tinggi, tingkat pengembangan sihir ini sama sekali tidak berguna kecuali membutuhkan biaya. Hanya seorang Saint Magister, juga dikenal sebagai Saint Penyihir, yang benar-benar dapat melawan ahli alam dewa. Memikirkannya seperti ini, Zhou Mu tidak dapat menahan perasaan semakin terkejut. Sekte Phoenix mampu menghancurkan istana Dao Agung hanya dalam beberapa menit karena 300.000 penyihir pemanggilnya, yang berarti, apakah orang-orang ini semuanya orang suci ajaib?
Bukan begitu. Dalam keadaan normal, seorang Archmage tingkat tinggi bisa menyaingi makhluk tingkat dewa biasa, tapi pria tua itu jelas tahu apa yang dipikirkan Zhou Mu dan langsung berkata, namun, memang ada cukup banyak orang suci Dharma di Sekte Phoenix. Tidak kurang dari 6 orang suci Dharma tingkat tinggi, termasuk pemimpin Korps Pengawal Ilahi Bulan Cerah, 2 wakil pemimpin, dan beberapa kapten, yang semuanya berada di atas tingkat ke-6. Khususnya, pemimpinnya, Hong Chen, pernah memanggil 3 binatang suci yang sebanding dengan alam dewa surgawi bintang 7. Sialan, Zhou Kun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Zhou Mu tiba-tiba merasa bahwa para penyihir di Istana Naga Ilahi semuanya tidak berguna, hanya tahu cara makan uang sepanjang hari, tetapi tidak berperan sama sekali. Ia benar-benar ingin menyeret mereka keluar dan membunuh mereka sekarang juga. Dengan 300.000 penyihir pemanggil Sekte Phoenix yang melepaskan hampir 1 juta binatang suci, ditambah dengan campur tangan Dewa Suci Pedang Tunggal, Kaisar Surgawi Pembunuh Dewa, Kaisar Suci Berbulu, dan yang lainnya, Istana Dao Agung tidak akan mampu melawan, kata lelaki tua itu. Bagaimana dengan Zuo Sang? Kemana dia pergi? Tanya Zhou Mu. Tuan Istana Kiri juga sudah meninggal. Dia sudah mati juga. Tuan Muda Istana Zhou Kun bergegas maju, matanya merah, dan berkata, penyihir pemanggil sangat kuat, jadi aku bisa mengerti mengapa mereka bisa menyapu Istana Dao Agung. Tapi Zuo Sang adalah ahli alam dewa surgawi bintang 7. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, bahkan binatang suci yang sebanding dengan alam dewa surgawi bintang 7 pun tidak akan bisa menghentikannya, kan? Pada level itu, selain para ahli alam dewa kuno dan ahli seperti ayah, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Orang tua itu menatap Zhou Kun sejenak, dan akhirnya berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte Phoenix adalah Su Han. Mustahil. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, Zhou Kun menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Li Qinwei, apa semua mata-mata itu idiot? Kultivasi Su Han hanya setengah langkah dari alam dewa surgawi. Bagaimana mungkin dia membunuh Zuo Sang? Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Kalau saja ayahmu, Zhou Mu, yang mengatakan hal itu, pasti akan baik-baik saja. Tapi, kamu, bocah manja yang tidak berguna, apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Mereka yang ada di depan kita semua dikirim oleh orang tua itu. Kalau Zhou Kun bilang mereka bodoh, bukankah itu sama saja dengan bilang orang tua itu juga bodoh? Tuan Muda, suara lelaki tua itu sedikit lebih dalam, lebih dari 30 informan dengan jelas melihat bahwa ketika Zuo Sang dan Zuo Yu mencoba melarikan diri, Su Han membunuh mereka dengan lambaian tangannya. Omong kosong, seru Zhou Kun secara refleks. Ekspresi lelaki tua itu berubah marah, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika Zhou Kun bertanya lagi, apakah mereka melihat tubuh Zuo Sang? Orang tua itu membuka mulutnya, tetapi nadanya terputus-putus. Ya, semua informan itu mengatakan bahwa Zuo Yu dan Zuo Sang terbunuh oleh lambaian tangan Su Han, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa ruang itu runtuh, tetapi mereka tidak melihat tubuh Zuo Sang dan Zuo Yu. Hilang begitu saja, hancur total, tubuh dan jiwanya. Orang tua itu sebenarnya ingin mengatakan hal ini kepada Zhou Kun, tetapi dia sendiri merasa hal itu agak tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, Zuo Sang adalah seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 7, bintang 7. Sekalipun Su Han kuat, mustahil baginya untuk melintasi hampir seluruh alam utama dan memiliki kekuatan tempur seorang dewa surgawi bintang 7, kan? Sekalipun dia memilikinya, tidak mungkin baginya untuk membunuh seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 7 hanya dengan lambaian tangannya, bukan? Li Qinwei, sebaiknya kau selidiki secara menyeluruh sebelum melapor di masa depan. Zhou Kun mencibir. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan membungkuk, sambil berkata, ini salah saya karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Saya harap kepala istana dan tuan muda istana memaafkan saya. Mendengar ini,
Zhou Kun tidak dapat menahan senyum dingin. Bukan karena lelaki tua itu membungkuk padanya, tetapi karena ia menemukan alasan yang sah untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Su Han belum sekuat itu. Pemimpin suatu sekte adalah jiwa dari keseluruhan sekte. Selama Su Han tidak kuat, maka sekuat apapun yang lain, mereka tidak perlu takut pada apapun. Terlebih lagi, meskipun 300.000 penyihir pemanggil itu luar biasa, mereka pada akhirnya bukanlah ahli alam dewa kuno. Berdasarkan ini saja, Istana Naga masih bisa menekan Sekte Phoenix. Sayang sekali, mustahil untuk melawan Sekte Phoenix sekarang. Apalagi kakek buyutku masih bertapa, kalaupun tidak, dia tidak akan bisa melawan kekuatan sekecil kultivator alam dewa kuno, pikir Zhou Kun dengan kesal. Sungguh, berikan perintah, jangan mengambil tindakan terhadap Sekte Phoenix untuk sementara waktu. Mulai saat ini, Istana Naga Ilahi akan bersikap menunggu dan melihat, kata Zhou Mu. Ya, orang tua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Sayang sekali, sayang sekali. Zhou Kun menghela napas, ayah, ini seharusnya menjadi kesempatan besar, tetapi siapa sangka Sekte Phoenix bersembunyi dengan sangat baik. Sebenarnya, sebelum ini, aku telah menyelidiki tingkat kultivasi orang-orang dari Sekte Phoenix. Zhou Mu berkata, kesampingkan dulu para kultivator bela diri itu, aku hanya mengira sisanya adalah sekelompok kultivator tingkat rendah dari Sekte Phoenix, karena mereka tidak memiliki lencana ahli alam ilahi. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka semua adalah penyihir. Istana Naga yang perkasa hanya memiliki 6.000 penyihir. Siapa sangka Sekte Phoenix akan memiliki begitu banyak penyihir. Ayah, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi ingat. Zhou Kun mengerutkan kening, Sekte Phoenix memiliki lebih dari 10 juta anggota, sekitar 7 hingga 8 juta di antaranya memiliki tanda kultivator. Jadi sisanya, apakah mereka semua penyihir? Mendengar ini, Zhou Mu berhenti bernapas. Satu kata saja telah membangunkanku dari mimpiku. Zhou Mu hanya memikirkan para penyihir yang diungkap oleh Sekte Phoenix, tetapi tidak memikirkan hal lain. Sekte Phoenix memiliki total anggota antara 11 juta hingga 12 juta. Jika kita menghilangkan 7 juta hingga 8 juta kultivator, maka anggota yang tersisa adalah 4 hingga 5 juta penyihir. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Zhou Mu menggelengkan kepalanya dengan keras. Tapi mereka semua berasal dari wilayah Bintang Tengah. Kalau mereka bukan penyihir, kenapa Su Han mengirim mereka ke sini? Untuk menahan Sekte Phoenix, Zhou Kun berkata dengan suara berat, Su Han pasti telah memimpin Sekte Phoenix mencapai puncaknya di wilayah Bintang Bawah dan Tengah. Dengan kata lain, jumlah anggota Sekte Phoenix di wilayah Bintang Bawah dan Tengah pasti sangat banyak. Tapi hanya sedikit di atas 10 juta orang yang dibawa ke wilayah Bintang Atas olehnya. Pasti ada yang mencurigakan tentang mereka, kan? Zhou Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhou Kun. Anakku benar-benar pandai berpikir. Namun, harus diakui bahwa perkataan Zhou Kun semuanya masuk akal. Kurangi jumlah pasukan untuk sementara dan cobalah untuk tidak memprovokasi Sekte Phoenix. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika kita diam-diam berteman dengan mereka, kata Zhou Mu dengan suara berat. Mendengar ini, wajah Zhou Kun berkedut hebat. Ada apa? Zhou Mu menyadari perubahan ekspresinya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu tidak menyinggung mereka, kan? Meskipun Zhou Kun sebelumnya telah menyatakan bahwa baik dia maupun Master Pedang Suci Sekte Phoenix menyukai Xiang Ting, yang dimaksud Zhou Kun adalah bahwa selama proses pengakuannya, Xin Leng mencegatnya dengan kekayaan miliaran dolar. Jika kita benar-benar berbicara tentang perampokan, seharusnya Sekte Phoenix yang merampok Zhou Kun. Jika memang begitu, maka Istana Naga Ilahi tidak menyinggung Sekte Phoenix. Namun ekspresi Zhou Kun membuat Zhou Mu agak bingung. Anakku, Zhou Kun ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Siapa yang menyangka kekuatan tempur keseluruhan Sekte Phoenix akan sekuat ini? Kekuatan tempur komprehensif mengacu pada keseluruhan sekte, bukan hanya 1 atau 2 orang.
Mengesampingkan para individu kuatnya, dalam hal kekuatan tempur keseluruhan saja, Sekte Phoenix, dengan para penyihir pemanggilnya, sesungguhnya tidak lebih lemah dari Istana Naga, dan bahkan mungkin lebih kuat. Kau tidak benar-benar menyinggung beberapa tokoh kuat dari Sekte Phoenix, kan? Ekspresi Zhou Mu agak tidak menyenangkan. Zhou Kun tak dapat menahan diri untuk berpikir, bukan hanya satu tokoh kuat saja, aku telah menyinggung semua orang di Sekte Phoenix. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Meskipun Sekte Phoenix kuat, mereka kekurangan ahli alam dewa kuno, sementara Istana Naga Ilahi memiliki ahli alam dewa kuno yang bertanggung jawab. Selama Istana Naga Ilahi tidak mengambil tindakan lebih lanjut, Sekte Phoenix seharusnya tidak melanjutkan masalah ini. Karena takut akan amarah Zhou Mu, Zhou Kun menggertakkan gigi dan menggelengkan kepala, berkata, "Ayah, aku tidak menyinggung mereka. Ketika guru suci pedang itu merebut Xiangting, aku tidak banyak bicara." Nyata. Zhou Mu menghela napas lega, kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Master Sekte Su dapat melihat situasi saat ini dengan jelas, iblis adalah musuh sejati kita. Mereka telah merebut kembali ketiga situs sumber daya itu dan membangun otoritas mereka dengan mengambil alih paviliun angin dan awan serta istana Dao Agung. Serangan mereka harus dihentikan sekarang. Mendengar ini, Zhou Kun merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Tetapi saat itu, lelaki tua yang baru saja pergi itu kembali. "Apakah perintah sudah diberikan?" Zhou Mu bertanya dengan santai. Tidak perlu memberikan instruksi lebih lanjut. Orang tua itu melirik Zhou Kun sebelum berkata, "Mereka telah tiba." Mereka. Zhou Mu masih memikirkan kekuatan keseluruhan Sekte Phoenix ketika dia bertanya, "Siapa mereka?" Sementara itu, jantung Zhou Kun berdebar kencang, wajahnya memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Entah disengaja atau tidak, lelaki tua itu melirik Zhou Kun lagi sebelum berkata, "Melapor kepada pemimpin sekte, Sekte Phoenix telah tiba." Zhou Mu berhenti sejenak. Setelah tertegun sekitar 2 atau 3 detik, Zhou Mu tiba-tiba berdiri, menatap lelaki tua itu dengan tatapan mata seperti pembunuh. "Sekte Phoenix telah datang ke Istana Naga Ilahiku. Dilihat dari rutenya, memang seharusnya begitu." Orang tua itu berkata, tak lama setelah kehancuran Istana Dao Agung, Su Han, pemimpin Sekte Phoenix, memimpin sekelompok tokoh dan penyihir sakti menuju wilayah selatan. Istana Dao Agung hanya memiliki sedikit orang untuk menangani situasi ini. Ada banyak kekuatan di wilayah selatan, tetapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan kekuatan lain selain Istana Naga Ilahi yang akan dicari oleh Sekte Phoenix. Zhou Mu mengerutkan kening. Dia bisa mendengar kekesalan dalam kata-kata lelaki tua itu. Siapa yang dia keluhkan? Lagi pula, seperti yang dia katakan, dengan begitu banyak tempat di selatan, mengapa datang secara khusus untuk mencari Istana Naga Ilahi? Tidak banyak kontak antara Istana Naga Ilahi dan Sekte Phoenix. Istana Naga Ilahi tidak pernah menyinggung Sekte Phoenix sebelumnya. Baru pada saat pemilihan perawan suci Istana Putri, Zhou Kun memiliki sedikit kontak dengan Sekte Phoenix. Memikirkan hal ini, Zhou Mu segera menatap Zhou Kun. Namun, Zhou Kun tiba-tiba berbicara, berteriak kepada lelaki tua itu, "Penjaga Li, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kenapa kau begitu sarkastis? Dan kenapa kau menatapku seperti itu? Wilayah selatan begitu luas, bagaimana kau tahu bahwa Sekte Phoenix pasti sedang mengincar Istana Naga Ilahi?" "Itu pertanyaan untuk Tuan Muda," kata lelaki tua itu dengan tenang. "Kau bercanda. Kenapa kau bertanya padaku? Bagaimana aku bisa tahu?" kata Zhou Kun dengan marah. "Tuan Muda, ada beberapa hal yang harus dikatakan." Orang tua itu menggelengkan kepalanya pelan. Penatua Lin dan yang lainnya mungkin tidak akan mengatakannya sekarang, tetapi jika mereka dipanggil oleh pemimpin sekte atau bahkan pemimpin sekte besar, mereka akan berbicara. Mendengar ini, mata Zhou Kun melebar. Seketika, perasaan tidak berdaya yang kuat muncul di hatiku. Apa yang sebenarnya terjadi di Istana Putri? Cepat ceritakan padaku, perintah Zhou Mu.
Meskipun dia sangat menyayangi putranya, dia tentu tahu pentingnya masalah-masalah yang menyangkut urusan sekte penting. "Ayah, bicaralah," kata Zhou Mu tegas. Zhou Kun tahu ia tak bisa menyembunyikannya lagi dan mendesah, "Ketika aku pergi ke Istana Putri, aku kebetulan bertemu orang-orang dari Sekte Phoenix di pintu masuk markas sekte, dan kami sempat bertukar beberapa patah kata. Namun, itu hanya pertengkaran mulut dan bukan dendam besar. Sekte Phoenix tidak akan memulai perang dengan Istana Naga Ilahiku hanya karena hal seperti ini, kan? Katakan padaku detailnya." Zhou Mu gemetar karena marah. Zhou Kun mengucapkan beberapa patah kata sederhana, namun dia tidak mengucapkan hal-hal yang paling tidak mengenakan. Dia juga tidak menyebut angkat tangan yang dia usulkan selama pemilihan gadis suci. "Hanya itu saja?" tanya Zhou Mu. "Ya, hanya itu saja." Zhou Kun tampak sangat sopan, sama sekali tidak seperti kesombongannya sebelumnya. "Panggil Tetua Lin dan yang lainnya ke sini." Setelah memberi perintah, Zhou Mu bergumam pada dirinya sendiri, "Dasar bodoh, kau bahkan tidak melaporkan hal sebesar itu kepadaku." "Ayah, waktu itu ayah sedang berkultivasi. Aku ingin memberitahu ayah, tapi aku takut mengganggu ayah." "Diam!" Zhou Mu melotot padanya. Zhou Kun jarang melihat ayahnya dengan ekspresi semarah itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Ayah, jika perang besar benar-benar terjadi, Sekte Phoenix juga akan menderita korban. Istana Naga Ilahi kita begitu kuat, dan dengan kakek buyut yang memimpin, mungkinkah Su-Han akan mengabaikan keseriusan masalah ini hanya karena beberapa patah kata? Apa yang kamu tahu?" Zhou Mu sangat kecewa terhadap putranya hingga ia ingin memukulinya sampai mati. "Kupikir dia sudah bertambah pintar dan bisa berpikir sekarang," tetapi sebelum dia sempat selesai memujinya, dia menampar wajahnya dengan keras. Terlepas dari kenyataan bahwa Su-Han pernah menjadi Kaisar kuno Naga Iblis, martabatnya sebagai kepala sekte tidak dapat dilanggar. Zhou Mu berkata, di kehidupan sebelumnya, dia menciptakan alam berdaulat, mengambil langkah yang sangat penting bagi umat manusia. Itulah sebabnya umat manusia memiliki dua penguasa saat ini, dan para iblis itu tidak berani bersikap lancang. Di kehidupan ini, dia juga telah memadatkan dunia transformasi fana, dan banyak sekali kultivator telah merasakan manfaatnya. Ini semua merupakan kontribusi besar bagi umat manusia. Mengapa kau memprovokasi dia tanpa alasan? Dia cuma perempuan, kamu bisa menemukannya di mana saja. Apa kamu tidak pernah pakai otakmu saat melakukan sesuatu? Kalau saja Zhou Mu mengetahui hal ini sebelum Istana Dao Agung hancur, dia tidak akan begitu marah. Namun, kekuatan tempur keseluruhan Sekte Phoenix telah terungkap, dan bahkan Istana Naga Ilahi harus mewaspadainya. Zhou Kun sudah terbiasa dengan manjaan Zhou Mu, jadi dia juga merasa terganggu dengan omelan marah Zhou Mu. "Ayah, kenapa ayah begitu khawatir?" Dalam hati ayah, apakah nyawa putra ayah lebih penting daripada nyawa Su-Han? Omong kosong, apa itu yang kau katakan? Apa Su-Han menginginkan nyawamu? Kalau dia benar-benar ingin membunuhmu, aku pasti tidak akan menoleransinya, tapi apa dia memang ingin membunuhmu? Kamu tidak bisa bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita. Pa, Zhou Mu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan akhirnya menampar wajahnya. Zhou Kun benar-benar tercengang, berdiri di sana dengan muka tertutup, tampak sangat tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya Zhou Mu memukulnya sejak dia lahir. "Ayah, kau benar-benar memukulku demi Sekte Phoenix. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Memukulmu terlalu lunak." Mata Zhou Mu hampir melotot, "Dasar bodoh. Kalau Sekte Phoenix bisa melupakan masalah ini dengan damai, berarti kau sudah belajar dari kesalahanmu. Tapi kalau Sekte Phoenix masih saja membuat masalah, lebih baik kau tunggu saja." Begitu dia selesai berbicara, Zhou Mu berbalik untuk pergi. Ia mengenal putranya dengan sangat baik, dan ia yakin telah menyembunyikan banyak hal darinya sebelumnya.
Ia masih perlu bertanya kepada Tetua Lim dan yang lainnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di Istana Putri. Sebelum Zhou Mu sempat melangkah, sesosok tubuh bergegas mendekat dengan panik. Kepala istana, Pak. Zhou Mu sudah sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Melihat pria itu begitu panik, ia langsung menamparnya lagi. Wajah orang lainnya bengkak akibat pemukulan, dan dia tertegun sejenak. Namun, tamparan itu jelas efektif, setidaknya dia tidak lagi panik seperti sebelumnya. Kenapa panik? Katakan saja apa yang ingin kau katakan, kata Zhou Mu. Pihak lain segera bereaksi dan berkata, Tuan Istana, orang-orang dari Sekte Phoenix telah tiba. Pupil mata Zhou Mu mengerut, alisnya berkerut dalam, dan dia berkata dengan tak percaya, wilayah selatan dan wilayah timur cukup berjauhan, bagaimana mungkin mereka tiba begitu cepat? Sudah berapa lama? Mereka datang dengan mengenakan sutra emas, kata sang murid. Jadi itu sutra emas dari kediaman Pangeran Yun. Zhou Mu menyipitkan matanya dan berteriak pada Zhou Kun, dasar anak durhaka, tunggu aku di sini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menjauh. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.